musim hidup kita bisa saja terus berganti. Keberadaan Tuhan bisa saja tidak dapat kita lihat. Namun, penyertaan Tuhan sesungguhnya selalu ada atas hidup kita. Goliat boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daud mengalahkan Goliat. Singa-singa boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daniel aman di tengah-tengah singa-singa tersebut. Tantangan hidup boleh saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetapi penyertaan Tuhan memberikan kita kemenangan. Kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini menjadi peneguhan bagi kita bahwa sungguh Allah beserta kita, Immanuel. Mari beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka pun dapat menikmati juga indahnya penyertaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu bagi kita semua, selamat memasuki tahun 2025 dengan tema besar penyertaan Tuhan. The Lord is with us. Shalom. Saya undang saudara jemaat bangkit berdiri. Kita beri tos kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sama-sama. Sebab Tuhan baik. Sebab
hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hati kami boleh menjadi hati yang rindu dan siap menerima firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dan berbuah lebat untuk orang sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji Tuhan semuanya. Shalom. Shalom. Siapa yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, siapa yang menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah kita, boleh lambaikan tangan kita. Boleh kita berikan sekali lagi sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengucap syukur berterima kasih ya bahwa kita boleh menikmati hadirat Tuhan, kita boleh ada di rumah Tuhan. Kita tahu kalau kesempatan ini ada, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Saya mau ingin juga menyapa untuk setiap kita yang boleh hadir di tempat ini. Luar biasa ya, di tengah-tengah musim liburan, banyak dari jemaat tempat ini yang pergi liburan, tapi juga banyak yang liburan jadi datang ke tempat ini, begitu ya. Jadi saya ingin menyambut kepada setiap kita, boleh kasih salam terlebih dahulu kepada kanan kirinya, katakan selamat datang, selamat menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Wow. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini yang saya ingin bawakan bagi setiap kita, saya beri judul, benarkah Alkitab adalah firman Tuhan? Benarkah Alkitab adalah firman Tuhan? Nah, ini sebenarnya memang tema bagi kita yang sempat ikut retret ya tahun lalu, ini sempat dibawakan di retret. Bagi kita yang sudah ikut kelas pemuritan, sebenarnya ini juga adalah materi dari kelas pemuritan, begitu ya. Tapi saya tahu masih ada begitu banyak dari kita yang juga belum mengikuti materi ini, belum ikut kelas pemuritan, dan ini spill begitu ya, di spill. Inilah yang kira-kira menjadi materi-materi masih banyak begitu ya dari kelas pemuritan, dan biarlah kita semua diberkati melalui firman Tuhan ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara mengenai benarkah Alkitab adalah firman Tuhan, saya pribadi sempat begitu ya mengalami sebuah pertanyaan ketika katakan ini ada dalam sebuah keluarga, dan dari sebanyak saudara-saudaranya salah satunya itu menjadi seorang pendeta. Dia yang paling jadi pendeta yang mungkin bisa dikatakan paling hormat dengan orang tuanya begitu ya, suka memberikan banyak hadiah buat orang tuanya begitu ya. Tapi ternyata dari semua saudara-saudaranya yang bersangkutan ini, pendeta ini justru yang dipanggil pulang terlebih dahulu sama Tuhan. Sehingga lalu sempat menjadi pertanyaan, bukankah firman Tuhan berkata kalau kamu menghormati ayah ibumu maka akan panjang umurmu dan berbahagia kau di bumi dan panjang umurmu. Tapi kenapa kok dipanggil pulang terlebih dahulu? Itu menjadi pertanyaan yang cukup lama begitu, yang saya sampai juga tanyakan ke teman-teman di sekolah teologi saya begitu ya. Bagaimana sebenarnya mengerti firman Tuhan ini gitu. Ada lagi nanti seorang pendeta gitu ya, gerejanya besar Bapak Ibu Saudara-saudari. Gerejanya besar sekali di Jawa Tengah begitu ya. Tiba-tiba suaminya pendeta, istrinya pendeta, suaminya sedang dalam ibadah doa begitu ya, memimpin ibadah doa, lalu istrinya ini sedang dalam perjalanan mau ke ibadah doa itu. Begitu mau masuk parkiran mobil, tiba-tiba ada sepeda motor yang merepet, lalu seperti bunyi jeduk gitu ya, jeduk gitu. Apa orangnya pergi? Begitu mobil parkir, itu ibu pendeta itu buka pintunya, ternyata bom gitu ya, meledak, udah meledak. Kemudian dia sampai dibawa ke rumah sakit, dan di situ tim doa semua membawa. Memang mereka melihat itu seperti di langit. Dia berkata, tim doanya berkata itu melihat ada peperangan antara malaikat Tuhan dan roh setan begitu di udara itu. Lalu ibu ini
karena karena kena bom itu kakinya sampai harus diamputasi dan harus dipasang sambung begitu karena kaki palsu sampai hari ini. Wah, itu jadi pertanyaan juga loh. Kenapa bukankah firman Tuhan berkata, oh Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menatang, Tuhan akan menolong gitu ya. Loh, kenapa kok sampai diizinkan itu terjadi? Apakah benar firman Tuhan itu? Bahkan mungkin ada anak kecil begitu ya, yang sampai dari sekolah minggu tanya sama orang tuanya, Mama, Tuhan itu kan bukan yang bilang kita harus meminta ya, maka Tuhan akan memberi. Lah aku ini berdoa kan Tuhan, kok Tuhan tidak kasih sih Ma, gitu ya. Tuhan kok tidak kabulkan sih Ma. Benar gak sih firman Tuhan ini? Begitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah lalu mungkin kita akan berkata Bapak Ibu Saudara-saudari, apalagi Alkitab itu kan hanya tulisan manusia gitu ya. Oh, Matius ditulis oleh Matius, Markus ditulis oleh Markus, Lukas ditulis oleh Lukas, Yohanes ditulis oleh Yohanes, begitu ya. Di tengah-tengah kita ada namanya Yohanes gitu ya. Mungkin kita bisa tanya kesaksiannya bagaimana ketika menulis Alkitab juga ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi kan jadi pertanyaan, loh apa benar itu firman Tuhan? Atau jangan-jangan itu Alkitab adalah Alkitab yang dipalsukan, yang kita nggak bisa pegang itu sebagai firman Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, melihat hal ini, menjawab pertanyaan ini, apa yang perlu kita pahami dari firman Tuhan dari Alkitab? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, ingin saya berikan kepada kita adalah kita perlu memahami satu konsep ini. Yang pertama adalah inspirasi Alkitab. Boleh katakan sama-sama inspirasi Alkitab? 1, 2, 3. Inspirasi Alkitab. Ya. Kita perlu memahami untuk mengerti apakah benar Alkitab itu ditulis oleh tangan manusia itu adalah firman Tuhan. Kita harus mengerti bahwa ternyata Alkitab itu diinspirasikan oleh Roh Kudus, diinspirasikan oleh Roh Allah sendiri. Dan ketika kita mengerti Alkitab itu diinspirasikan oleh Roh Allah, disitulah kita akan mengerti Alkitab itu sekalipun itu tulisan manusia, kita bisa mempercayainya, kita bisa mengerti bahwa itu adalah firman Tuhan. Setuju katakan amin? Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, kata inspirasi itu ada digunakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Boleh kita baca sama-sama ayat ini ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 ini ya. 1, 2, 3. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kata theopneustos ya, diilhamkan Allah. Itu jelas di dalam terjemahan TB2 begitu ya, bahwa seluruh kitab suci itu diilhamkan oleh Allah. Nah, kata diilhamkan ini, diilhamkan oleh Allah, itu artinya Allah bernafas. Jadi ini menekankan bahwa seluruh kitab suci itu dinafaskan keluar oleh Allah. Penghembusan nafas itu oleh Allah, dinafaskan keluar oleh Allah. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, nah kita perlu memahami begitu bahwa ternyata seluruh kitab suci yang kita pegang, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena itu semua dinafaskan oleh Allah. Nah, beberapa unsur yang penting ya dari inspirasi ini Bapak Ibu Saudara-saudari adalah apa? Yang pertama, kita perlu memahami adanya unsur ilahi. Unsur ilahi itu apa? Itu unsur dari Allah, dari Roh Kudus, dari Roh Tuhan, Roh Allah. Allah Roh Kudus itu memimpin para penulis kitab suci itu untuk menjamin keakuratan dari tulisannya. Ya, kita perlu memahami itu, bahwa Allah Roh Kudus itulah yang memimpin setiap penulis kitab suci untuk menjamin keakuratan kebenarannya dari Alkitab, sehingga kita tahu itu firman Tuhan. Tapi kita perlu mengerti juga ada namanya unsur manusianya. Unsur manusia itu penulisnya, gitu ya, orang yang menuliskan. Nah, entah itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mau Paulus, mau Petrus, bahkan yang perjanjian lama, mau itu Musa, mau yang lain-lain ya. Nah, itu para penulis itu adalah manusia yang menulis sesuai dengan caranya
mereka dengan kepribadiannya mereka masing-masing. Makanya kalau kita lihat Alkitab, kita akan melihat, wah ini loh gaya penulisannya Paulus seperti ini, wah ini loh gaya penulisannya Musa seperti ini, wah ini loh gaya penulisannya Petrus seperti ini, gitu ya. Dan kita perlu memahami yang berikutnya adalah hasil dari penulisan ilahi dan penulisan manusia ini adalah catatan dari kebenaran Allah yang tanpa salah dalam apa? Dalam naskah yang asli. Itu perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa? Karena biasanya orang lalu bilang, "Lu, ya, mosok Alkitab aja ada terjemahan baru edisi 1, ada terjemahan baru edisi 2, ada bahasa Indonesia masa kini. Nanti dibandingkan semua, lo terjemahannya beda-beda. Ya lo kan, wah ini salah, nggak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran Alkitab ini, gitu ya." Enggak Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena yang dijamin tanpa salah, inspirasi itu yang tanpa salah itu adalah naskah aslinya dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, Yunani, begitu ya, dan sebagian dari Aram, begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi yang diterjemahkan memang proses penerjemahan otomatis lah, ada keterbatasan bahasa, ada penyesuaian bahasa. Misalnya kita kalau bahasa Inggris dalam terjemahan NET, begitu ya, itu memang NET itu lebih mendekati pakai bahasa asli, kata per kata, bahasa asli diterjemahkan kata per kata. Tetapi ada kemudian yang NIV, begitu, itu yang lebih tengah-tengah. Jadi dia memakai kata per kata dari bahasa asli, tapi mulai disederhanakan supaya pembaca masa kini itu ngerti, begitu ya. Nanti ada lagi The Message misalnya, begitu ya. Wah itu lebih ini lagi ya, lebih kontemporer lagi, tulisannya memang tujuannya bukan persis seperti kata per kata seperti bahasa aslinya, tapi tujuannya supaya pembaca tuh yang masa kini ngerti artinya itu apa, gitu misalnya ya. Nah, jadi itu ada tujuannya masing-masing penerjemahan Alkitab itu. Nah, dan pentingnya inspirasi itu bahkan meliputi seleksi kata-kata oleh para penulis. Jadi bahkan kita makanya ngerti ya, kalau kadang itu hamba-hamba Tuhan berkata, ya kak, di dalam kitab ini ada muncul kata ini loh, gitu ya. Oh kata ini tuh artinya ini, kenapa? Karena memang inspirasi itu sampai kepada detail kata per kata yang dipilih oleh penulis Alkitabnya itu, gitu ya. Nah kita akan sekarang lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana menurut Tuhan Yesus mengenai inspirasi Alkitab ini, ya, mengenai inspirasi Alkitab ini. Pandangan Kristus terhadap Alkitab, ya. Nah, yang pertama itu adalah inspirasi secara keseluruhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi keseluruhan kitab suci itu diakui oleh Tuhan Yesus memang diinspirasikan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, ya. Misalnya Matius 5:17, di situ Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi." Jadi mau itu hukum Taurat lah secara keseluruhan, mau itu kitab para nabi lah secara keseluruhan, ya. Kata Tuhan Yesus, aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Jadi kita bisa pegang secara keseluruhannya, ya. Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakannya, aku datang untuk menggenapi, gitu ya. Nah, tapi kita akan lihat kalau itu secara keseluruhan, apakah hanya konsep besarnya saja? Ternyata enggak, gitu ya. Ada inspirasi dari bagian-bagian lebih kecil lagi, bagian per bagian. Misalnya di dalam Matius 4 ayat yang keempat, kita tahu percakapan Yesus dengan iblis ketika dicobai oleh iblis. Yesus berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Dia hanya mengambil satu bagian potong dari perjanjian lama, lalu dia gunakan itu untuk melawan iblis, ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan kita tahu itu Yesus sedang mengutip dari mana? Ulangan 8 ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat kau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Begitu ya. Jadi bahkan hanya dari sepotong itu Yesus bisa berkata ini loh inspirasinya Alkitab, dan itu digunakan untuk melawan serangan iblis, gitu ya. Lalu kemudian yang berikutnya lebih kecil lagi, bukan hanya keseluruhan, bukan hanya bagian per bagian, tapi
tapi sampai kata demi kata-kata ya. Nah, misalnya ini Tuhan Yesus sedang berdebat dengan orang Saduki begitu ya, mengenai kematian, apakah ada Allah itu Allah orang mati atau orang hidup gitu ya. Di dalam Matius 22 ayat yang ke-31 sampai dengan 32, di situ Tuhan Yesus berkata, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Lihat ya, dia kutip dari perjanjian lama, hanya sesederhana akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Aku adalah, kan gitu kan kalau bahasa Indonesia-nya. Bukan aku dulu Allahnya Abraham, aku dulu Allahnya Ishak, aku dulu Allahnya Yakub. Kalau memang Bapak pada waktu itu berkata, aku dulu Allahnya Abraham, aku dulu Allahnya Ishak, aku dulu Allahnya Yakub, oh maka sekarang dia Allahnya orang mati, gitu ya. Dia sekarang jadi Allahnya orang mati. Tapi Bapak gak pernah ngomong gitu. Bapak bilangnya apa? Akulah, aku adalah Allahnya Abraham, orang yang hidup, Allah Ishak, orang yang hidup, Allah Yakub, orang yang hidup. Dari situ Yesus lalu menyimpulkan begitu ya, ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allahnya orang hidup, gitu ya. Jadi hanya dari sepotong kata sekalipun itu sangat penting dan sangat berarti buat Tuhan Yesus, karena itu diinspirasikan oleh Allah sendiri. Ya, lalu inspirasi bahkan sampai apa? Huruf, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya sampai huruf, ya sampai lebih kecil lagi sampai huruf. Kata Tuhan Yesus dalam Matius 5:18. Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun, ya satu iota dalam bahasa Indonesia satu titik begitu ya. Nah itu tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi kita lihat sampai segitu detailnya Roh Kudus itu menginspirasi para penulis Alkitab itu, sehingga dalam naskah aslinya kita tahu semuanya itu benar adanya. Itu adalah firman Tuhan. Lalu kalau kita tanya, lalu bagaimana dengan semua perjanjian baru? Ya, wah, ditambahi lagi kalau perjanjian baru ya oleh Tuhan Yesus ya, ditekankan lagi. Yohanes 16 ayat 13, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya ya, tetapi apabila Roh Kudus itu datang, yaitu Roh kebenaran itu, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi ada jaminan Roh Kudus yang memimpin para rasul ya, para murid Tuhan itu kepada seluruh kebenaran. Makanya kita tahu bahkan Yohanes, kok bisa sih dia tahu tentang akhir zaman? Kitab Wahyu semua kan belum terjadi, kok dia bisa tahu, bisa tulis semua? Tahunya dari mana? Ya ini karena Roh Kudus yang akan memberitakan hal-hal yang akan datang, gitu ya. Jadi sampai segitu detailnya Roh Kudus itu memimpin penulisan Alkitab ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dari semuanya ini kita bisa simpulkan, inspirasi Alkitab itu dapat didefinisikan sebagai pimpinan Roh Kudus kepada para penulis Alkitab, sehingga meskipun penulisannya itu dilakukan sesuai dengan gayanya mereka, sesuai dengan kepribadiannya mereka, hasilnya adalah firman Tuhan yang tertulis, yang berotoritas, yang patut dipercaya dan bebas dari salah dalam naskah yang asli, gitu ya. Nah lalu kita mungkin bertanya, lalu bagaimana kalau kita nggak bisa bahasa asli gitu ya? Ya paling gampang Bapak Ibu Saudara, lihat Alkitabnya bisa dibandingkan dengan beberapa terjemahan. Misalnya di bahasa Indonesia bisa dari Alkitab terjemahan baru edisi 1, terjemahan baru edisi 2, lalu kemudian bahasa Indonesia masa kini, bisa satu perikop yang sama coba diperbandingkan gitu ya. Itu akan lebih membantu kita mendekati naskah yang asli. Bagi yang bisa bahasa Inggris, bisa baca bahasa Inggrisnya, terjemahan NIV, ESV, ya, lalu NIV, Message, itu coba untuk diperbandingkan semua, itu akan membantu kita lebih mendekati bahasa
bahasa yang asli gitu ya. Atau bagi yang sudah belajar ya langsung aja gitu ya, belajar bahasa Yunani, Ibraninya dan dari bahasa aslinya, begitu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, dan dari inspirasi Alkitab ini sehingga kita ada pertanyaan yang penting ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ditanya gitu ya, kalau kita ditanya mana dari 4 ini yang menjadi pegangan kita? Kalau dari nomor 4 jelas ya, Alkitab bukan firman Tuhan. Jelas, kita tidak percaya itu. Tapi bagaimana dengan yang pertama sampai dengan yang ketiga? Alkitab adalah firman Tuhan yang pertama. Yang kedua, Alkitab berisi firman Tuhan. Dan yang ketiga, Alkitab bisa menjadi firman Tuhan. Kalau saya boleh tanya, siapa yang pegang nomor 3? Angkat tangan. Alkitab bisa menjadi firman Tuhan? Gak ada. Siapa yang pegang nomor 2? Alkitab berisi firman Tuhan? Angkat tangan. Gak ada. Siapa yang pegang nomor pertama? Alkitab adalah firman Tuhan? Angkat tangan. Semua angkat tangan. Ada yang gak angkat tangan juga masih ragu gitu. Iya, bagus sekali. Yang benar memang adalah yang pertama, Alkitab adalah firman Tuhan. Kenapa? Apa bedanya sih? Gini Bapak Ibu Saudara, karena ternyata di tengah-tengah kekristenan yang beredar di dunia ini, gitu ya, ada loh. Kalau yang nomor 4 jelas itu di luar Kristen, begitu ya, mereka akan melawan, gitu ya, menyangkal, begitu ya, bahwa Alkitab bukan firman Tuhan, gitu ya. Nah, tapi di kalangan kekristenan ada yang berkata, misalnya yang nomor 3 dulu, Alkitab bisa menjadi firman Tuhan. Kenapa? Mereka lalu berkata seperti ini, kalau Alkitab itu dibaca, itu seperti bacaan biasa. Nanti kalau kita bacanya itu dengan penuh kesungguhan, kita dapat inspirasinya Roh Kudus, maka ayat itu muncul, keluar menjadi rema dalam hati kita. Kita sering ya dengar kata itu ya. Biarlah firman itu menjadi rema dalam hati kita. Wah, ini loh yang jadi firman Tuhan. Kalau yang di buku itu biasa, itu mah bukan firman Tuhan, itu cuma bacaan biasa gitu ya. Kalau kita merenungkan seperti ayat itu loncat gitu ya dalam hati kita, lalu kita jadi rema dalam hidup kita. Ini loh baru firman Tuhan. Ada nggak di sekitar kita? Ada nggak? Yang nomor 2, Alkitab berisi firman Tuhan. Ada Bapak Ibu Saudara ya, yang mengatakan seperti ini, dalam Alkitab itu nggak semuanya firman Tuhan, gitu ya. Kalau di dalam perjanjian lama itu ditulis, maka berfirmanlah Allah. Wah, ini firman Tuhan, ini firman Tuhan, gitu ya. Tapi nanti kalau maka iblis berkata kepada Yesus, ya, ubahlah batu ini jadi roti. Ini bukan firman Tuhan, ini firman iblis. Jadi di dalam Alkitab ada yang bukan firman Tuhan, ada yang itu adalah firman iblis. Apa benar seperti itu? Begitu? Apa benar seperti itu? Bapak Ibu saudara sekalian, ingat ya, kita melihat yang namanya itu inspirasi Allah, firman Allah. Kenapa? Karena ada Roh Allah yang menginspirasikan kepada para penulis, sehingga kita perlu melihat konteksnya. Saya waktu itu saya ingat, karena saya waktu ujian di sekolah teologi, saya diserangnya gara-gara itu, gitu ya. Iya ya, Alkitab jangan-jangan ada firman iblis, begitu ya. Iblis berkata kepada Yesus, ubahlah batu menjadi roti, maka itu firman iblis, bukan firman Allah, gitu ya. Kita perlu melihatnya bukan sepotong-sepotong, tetapi konteksnya apa. Nah, itu yang kita pegang, begitu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, karena apa? Pernah ada kejadian memang seorang hamba Tuhan datengin, begitu ya, seorang ibu yang lagi sakit, begitu dibesuk. Ibu, gini ya, oke, kita akan berdoa Ibu. Sebelum kita berdoa, boleh pinjam Alkitabnya Ibu, saya akan bacakan ayat firman Tuhan untuk Ibu, gitu. Iya boleh Pak, itu ayat Alkitab saya. Dia buka, loh, Alkitabnya ini kok banyak yang sobek-sobek, banyak yang bolong-bolong, banyak yang disobek. Loh Bu, ini kenapa Alkitabnya ini banyak yang sobek-sobek, bolong-bolong gini Bu? Ibunya bilang, gini loh Pak Pendeta, saya rasa Bapak semakin lama jadi pendeta di gereja kami, maka Alkitab saya akan semakin banyak yang saya robek. Loh kenapa? Ya karena Bapak tiap kali bilang, yang ini bukan firman Tuhan, saya coret, saya robek gitu Pak. ini firman Tuhan, iya saya pegang gitu ya, ini saya pegang gitu. Waduh Bapaknya pusing juga gitu ya. Nah kenapa? Karena memang di sekitar kita itu ada Bapak Ibu Saudara yang berpendapat Alkitab itu gak semuanya isinya firman Tuhan, gitu ya. Tapi kita tahu, yang sudah kita pelajari tadi, bahkan
Bahkan ketika penulis Matius bisa menuliskan iblis berkata kepada Yesus, yang ubahlah batu ini jadi roti. Kita tahu itu semua menjadi bagian dari firman Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa menulis seperti itu, diinspirasikan oleh Roh Kudus. Hasil tulisan semua yang dia tulis itulah diinspirasikan oleh Roh Kudus. Maka kita tahu, kita percaya bahwa semua yang kita pegang dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, jadi saya harap kita semua tidak ada yang ragu, tidak ada yang gentar. Boleh kasih tahu kanan kirinya, katakan percaya Alkitab semuanya adalah firman Tuhan. Alkitab semuanya adalah firman Tuhan yang bisa kita percaya, yang bisa kita andalkan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, selain inspirasi Alkitab yang bisa kita pegang, bahwa kita mengerti betul Alkitab itu adalah firman Tuhan, ya, adalah ini ineransi Alkitab. Boleh katakan sama-sama ini 1, 2, 3, ineransi Alkitab. Boleh dengan lebih keras 1, 2, 3, ineransi Alkitab. Ya, apa itu ineransi Alkitab? Ineransi Alkitab itu maksudnya, Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah ketidakbersalahan Alkitab. Jadi ternyata Alkitab itu bukan saja diinspirasikan oleh Roh Kudus, tetapi juga ada konsep yang perlu kita pegang, bahwa ada konsep ketidakbersalahan Alkitab. Nah, dari mana kita tahu Alkitab itu tidak bersalah, tidak ada kesalahan apapun di dalam Alkitab yang kita pegang itu? Roma 3 ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa Allah adalah benar, ya, dikatakan begini, sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar. Setuju ya? Allah adalah benar. Amin. Amin. Karena jadi dikatakan oleh firman Tuhan Roma 3 ayat 4, ya, sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar. Jadi jelas Allah adalah benar. Dan di 2 Timotius 3 yang ke-16 yang sudah kita baca tadi, itu menunjukkan bahwa kitab suci dinafaskan oleh Allah. Seluruh kitab suci itu diilhamkan oleh Allah. Karena itu kitab suci itu adalah benar. Kenapa? Sebab kitab suci itu berasal dari nafas Allah yang benar. Jadi kalau kita mengatakan, oh, di dalam Alkitab itu ada yang salah, sama dengan kita berkata bahwa pribadi Allah itu ada yang salah. Berarti ada yang salah dari pribadinya Tuhan, maka Alkitabnya bisa salah. Tapi kalau Tuhan itu adalah benar, Dia maha benar, maka kita tahu yang dinafaskannya pun juga adalah benar, gitu ya. Itulah jaminannya, itulah garansinya, begitu ya. Kita bisa tahu bagaimana sih kita tahu yang diinspirasikan Allah itu kok benar? Ya karena pribadi Allah adalah pribadi yang benar. Tidak ada satupun kesalahan dari dalam dirinya. Beda dengan kita, ya. Kalau kita manusia kan kita orang yang berdosa, ya. Kita orang yang penuh kekurangan, kita orang yang banyak gak tahu, kita banyak kesalahan. Jadi apa yang kita tuliskan, pendapat kita, pikiran kita, bisa ada kesalahan demi kesalahan. Tapi kalau Alkitab enggak, gitu ya. Karena Allah benar, maka yang dihasilkan adalah benar. Gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari, ya. Jadi apabila kitab suci itu berisi kesalahan, maka kita sama dengan berkata, maka ada yang salah dari Allah. Tapi karena Allah adalah benar, kita tahu apa yang dinafaskannya semuanya itu adalah benar. Nah, ineransi meliputi naskah yang asli, yang ketidakbersalahan itu meliputi naskah yang asli, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya. Seperti yang juga saya bilang, inspirasi itu kita pegang, percaya tidak ada yang salah dalam naskah yang asli. Nah, ineransi itu berarti bahwa kitab suci dalam tulisan aslinya itu kalau diinterpretasikan dengan benar, ditafsirkan dengan benar, maka akan terlihat sepenuhnya benar, bahkan dalam setiap pengajarannya. Tapi kalau ininya Alkitabnya sudah benar, naskah aslinya sudah benar, lalu yang nafsir itu, yang menafsirkan adalah itu ngawur, hasilnya adalah ya salah, gitu ya. Jadi pengajarannya pun salah. Makanya kita kalau tanya, kok ada sih orang-orang yang ngajarnya salah? Oh iya, kenapa? Karena
begitu ya. Tapi kalau dia menafsirkan yang benar, maka kita akan memperoleh pengajaran yang benar. Ya. Nah, 2 Petrus 1 ayat 20 sampai dengan 21 ini penting Bapak Ibu Saudari. Dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci, jadi apa yang tertulis dalam kitab suci itu tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat itu dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah, sehingga kita bisa mengerti itu benar. Bagaimana caranya? Jangan ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi harus ngerti, Alkitab bilangnya A, ya kita harus bilang A. Alkitab bilangnya B, kita harus bilang B. Kalau kita coba belajar ya Bapak Ibu Saudari ya, baca Alkitab itu ketika Alkitab ngomongnya keras, kita harus ngomongnya keras. Ketika Alkitab ngomongnya pelan, kita ngomongnya pelan. Ketika Alkitab itu nggak ngomong apa-apa soal itu, jangan coba-coba dicari-cari gitu ya. Kita juga nggak usah ngomong apa-apa soal itu, ikuti saja Alkitab itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, misal ini yang penting gitu ya. Prinsip yang penting ketika kita melihat Alkitab apa? Konteks is the king. Konteks is the king. Apa maksudnya sih? Wah, ini sedikit belajar bagaimana kita menafsirkan Alkitab dengan benar. Misalnya Bapak Ibu Saudara ya, katakan di kitab Ujang, di kitab Ujang gitu ya, di kitab Ujang katakan pasal 5 ayat yang ke-5, gitu ya, dikatakan tulang punggung Ujang itu sakit, gitu ya, tulang punggung Ujang itu sakit, ya. Lalu di kitab Ujang yang sama, tapi di pasal yang ke-50 ayat yang ke-20, katakan gitu ya, itu dikatakan Ujang adalah tulang punggung keluarga, begitu ya. Ujang adalah tulang punggung keluarga. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita nggak selalu menafsir begini. Oh, makanya ya, karena Ujang itu adalah tulang punggung keluarga, lalu tulang punggungnya dia sedang sakit, jadi sebenarnya keluarganya semua sedang sakit, udah makin kacau itu, udah campur-campur jadi satu gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita kalau menafsirkan kita nggak bisa gitu, kita mesti lihat. Katakan di kitab Ujang pasal yang ke-5, tulang punggung Ujang sakit, kita harus menafsirkannya itu memang tulang punggungnya Ujang yang lagi sakit gitu ya. Tapi nanti kalau kita baca di kitab Ujang pasal yang ke-50, di situ dikatakan Ujang adalah tulang punggung keluarga. Ya kita harus menafsirkan memang dia adalah tulang punggungnya keluarga, gitu ya. Tidak bisa dicampur begitu. Makanya konteks is the king, ya. Kita harus tahu konteksnya ini lagi ngomongin soal apa, gitu ya. Ini misalnya Ujang lagi ini ya. Kitab Ujang pasal yang ke-5 lagi dikatakan Ujang menembak burung dengan senapan. Ya, Ujang menembak burung dengan senapan. Lalu nanti di kitab, katakanlah kita baca Ujang lagi lah, kitab Udin misalnya gitu ya. Di kitab Udin pasal yang ke-7 dikatakan Ujang itu menembak Umi untuk menyatakan perasaan cintanya serta meminta Umi menjadi pacarnya. Lalu kita gabungkan dua ayat itu dan kita berkata, maka Ujang menembak Umi dengan senapan yang dia gunakan untuk menembak burung itu, begitu ya. Jadi kacau semua penafsirannya Bapak Ibu Saudari. Pengajarannya pun jadi kacau balau, keliru nggak karu-karuan, gitu ya. Makanya hati-hati begitu ketika kita membaca Alkitab. Bahkan saya juga dari tahun lalu gitu ya juga sering mendengungkan, baik itu saat teduhnya kita, ketika kita mendengar khotbah di YouTube, bahkan ketika kita mendengar khotbah di hari Minggu, periksa benar-benar Bapak Ibu Saudari, Alkitabnya jangan ditutup gitu ya, dibuka terus, diperiksa. Ini yang dibicarakan oleh pembicara pengkhotbahnya benar nggak? Sesuai dengan maksud Alkitab nggak? Ini yang dibicarakan di buku renungan saat teduhnya, ini benar nggak? Sesuai dengan ayat Alkitabnya nggak? Ini yang dibicarakan oleh pembicara di YouTube atau mungkin di TikTok atau di Instagram, ini bener nggak? Coba dicek lagi sama Alkitabnya. Alkitabnya ngomong kayak gitu nggak? Itu sangat penting begitu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, lalu yang kedua, setelah kita mengerti konteks istiqomah, yang penting adalah firman itu nggak akan ada gunanya kalau kita tidak hidupi. Yuk kita hidupi firman itu
tapi ingat, hidupilah firman dengan pengajaran yang benar. Kalau pengajarannya salah, ya jangan dihidupi, gitu ya. Pengajarannya salah, jangan dihidupi. Tapi kalau pengajarannya benar, ya kita perlu menghidupinya, begitu ya. Jelas Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja dia memandang, begitu ya, lalu ia sudah pergi, lalu ia segera lupa bagaimana rupanya, gitu ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya, gitu ya. Jadi jangan sampai kita lalu mungkin ibu-ibu begitu ya, atau yang cewek-cewek begitu ya, ke cermin lihat, lipstiknya mencong gitu ya, wah alisnya mencong gitu ya, lalu kemudian ditinggal pergi, udah tak tahu, udah lupa gitu ya, terus main tamborin lagi di sini gitu ya. Bapak Ibu Saudari, ya itu seperti orang yang belajar firman tapi gak dihidupi, gak dilakukan, dia seperti orang lupa ya. Nah, kalau pengajarannya salah, jangan dihidupi. Tapi kalau pengajarannya benar dan tetap tidak kita hidupi, ya nggak ada gunanya juga, gitu ya. Pengajarannya benar, kita hidupi, itu yang akan bermanfaat buat hidup kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari, hari-hari ini dengan perkataan-perkataan yang sekarang ini kan lagi zamannya soft spoken, gitu ya, soft spoken. Oh, karena percakapannya santun, gaya bicaranya sopan, gitu ya. Lalu poinnya salah, pengajarannya salah pun kita terkecoh, begitu ya, jadi benar, gitu ya. Saya sangat teringat begitu ya, dengan ada seorang pendeta berkhotbah begitu ya. Bagaimana cara kita itu menghadapi ajaran-ajaran palsu? Caranya adalah kita harus mengikuti apa yang dikatakan gembala saudara. Jangan merongrong gembala, jangan melawan gembala. Ikutilah apa kata gembala, maka engkau akan bisa menghadapi ajaran-ajaran palsu. Wih, sangat sopan, sangat santun, soft spoken banget gitu ya. Tapi kalau kita cek Alkitab, tidak ada di Alkitab itu ditulis bagaimana cara menghadapi ajaran palsu. Ikuti apa kata gembalamu, jangan merongrong gembala. Tidak ada. Adanya apa? Ya harus balik pada berita Injil, ikutilah Injil Kristus, gitu ya. Ikutilah Injil Kristus, itu yang benar, itu yang perlu kita ikuti. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Ada yang pernah memberi contoh begini ya, dia di tengah-tengah pertemuan ini lalu dia merokok. Terus dia berkata, kenapa? Anda berkata rokok ini salah, begitu ya? Apakah Anda mau menghakimi saya karena saya merokok? Coba siapa yang merokok angkat tangan. Ya, kalau di audiens ini siapa yang merokok angkat tangan, gitu ya. Kalau di sini pasti nggak ada ya, nggak ada yang ngaku gitu ya. Nggak ada. Ya yang kalau ada bertobat lah, gitu ya. Nah, lalu kemudian dia berkata begini, loh kenapa Anda berkata bahwa rokok ini bisa membunuh saya? Saya berkata banyak orang mati karena apa? Karena kolesterol, karena gula darah tinggi, begitu ya. Kalau ketika saya makan coklat, Anda nggak menghakimi saya, padahal itu bisa menimbun gula, begitu ya. Ketika saya makan daging-dagingan, Anda tidak menghakimi saya, karena saya makan itu bisa, padahal makanan itu bisa menimbun lemak dan membuat saya bisa cepat mati, begitu. Tapi kenapa kalau rokok Anda menghakimi saya? Gitu kan? Lalu dia berkata, lihat, dengan cara saya berbicara dengan tata bahasa yang baik, dengan soft spoken ini, maka 5% dari Anda mulai yakin bahwa rokok itu benar. Kalau 17% dari Anda mulai mengambil rokok, memikirkan, merencanakan mau merokok, dan 50% dari Anda nanti mulai berpikir, ayo kita coba rokok sama-sama dan jangan dihentikan bagi Anda yang merokok. Semuanya terkecoh begitu ya. Hanya gara-gara apa? Ditata dengan baik, soft spoken, santun sekali, padahal keliru, gitu ya.
Bapak Ibu Saudara-saudari, hati-hati dengan semuanya itu. Jangan terpesona, tergiur dengan cara penyampaiannya, tetapi saya mau katakan, lihat isinya, lihat kontennya. Benar gak? Kita cek dan recheck dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Benar gak ajaran ini? Benar gak ajaran itu? Saya kalau di sekolah teologi, yang selalu diajar itu apa? Sedikit-sedikit kalau ngomong gitu, mau berpendapat sesuatu, ini loh value-nya saya, ini loh nilainya saya, ini loh pegangan teologi saya. Yang ditanya selalu satu, Bapak Ibu Saudara, apa? Ada nggak ayat dasar Alkitabnya? Coba tunjukkan pasal berapa, ayat berapa, kayak gitu ya. Lalu kalau kita menunjukkan, coba dicek tafsirannya bener nggak, kayak gitu Bapak Ibu Saudara ya. Kadang kalau sama saudara-saudara gitu, saya ada juga yang sampai mengeluh ya, wah sama Isa ini dikit-dikit ayat gitu ya. Wah dikit-dikit ayat, enggak, bukan gitu, bukan masalahnya mau dikit-dikit ayat apa enggak gitu ya. Tapi maksudnya kita belajar sama-sama dewasa. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Kita tidak menjadi kanak-kanak rohani, tapi kita menjadi orang-orang yang dewasa yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya, jadi memang perlu dia ngomong apa, punya nilai apa, pengajarannya dia apa. Coba sih cek lagi dengan Alkitab. Betul nggak Alkitab ngomong kayak gitu? Supaya kita tidak tersesat, tapi kita bisa bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Ya. Sehingga ketika kita akan memasuki Jumat Agung, Paskah gitu ya, beberapa minggu lagi kita akan memasukinya, memperingatinya. Kita mungkin selama ini menyembah Tuhan Yesus dan kita bertanya, betul gak sih Tuhan Yesus itu disalib? Betul gak sih Tuhan Yesus itu yang bangkit? Kok banyak sih yang bilang, oh bukan Tuhan Yesus itu yang disalib, banyak yang menggantikannya. Ada saja yang menggantikannya, oh Yesus itu gak bangkit, dia cuma dicuri. Oh itu banyak pembelaannya Bapak Ibu Saudara ya. Paling gampang adalah pada waktu Yesus disalib, kan ada begitu banyak mata yang menonton Yesus disalib. Kalau itu memang bukan Yesus, ya saksi mata pada waktu itu, ya sudah pasti akan ngomong, oh itu bukan Yesus yang disalib, kan gitu ya. Ya pasti sudah langsung bilang, oh bukan Yesus itu yang disalib, itu orang lain yang disalib. Banyak mata kok yang nonton, tapi banyak mata nonton pada waktu itu berkata itu memang Yesus. Kok sekarang kita mau meragukan itu bukan Yesus, gitu ya? Misalnya Bapak Ibu Saudara-saudari berkata, oh hari ini yang khotbah siapa? Oh Pak Isai, oh Ko Isai. Lalu nanti katakan 5.000, 10.000 tahun lalu, ke depan begitu ya, 10.000 tahun ke depan ada yang berkata, oh yang khotbah di GBI dan waktu itu bukan Ko Isai, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari sebagai saksi mata kan berkata begitu ya, loh Isai kok? Oh memang saya melihat sendiri banyak saksi matanya kok, nggak diganti sama yang lain kan gitu ya. Lalu kalau mau berkata dicuri, waduh apalagi dicuri Bapak Ibu Saudara ya, nggak bangkit itu cuma mainnya dicuri. Kita bayangkan lah para rasul semua, kita tahu mereka semua matinya mati syahid begitu ya, mereka mau berkorbankan nyawa mereka demi Yesus. Kalau memang Yesus benar dicuri, itu kesaksian palsu. Mana mau mereka sampai mengorbankan nyawa sedemikian hanya untuk sebuah berita kebohongan begitu ya. Ya jelas karena mereka tahu itu berita asli bahwa Yesus memang benar-benar bangkit. Ya makanya mereka bersedia sampai mengorbankan nyawanya pun mereka korbankan semua buat Tuhan Yesus. Sehingga kita tahu Bapak Ibu Saudara, Alkitab yang kita pegang adalah Alkitab yang bisa kita percaya. Bahkan kematian, kebangkitan Yesus adalah berita yang bisa kita percaya. Dan oleh sebab itu kita tahu kedatangan Yesus kali yang kedua pun yang akan menjemput setiap kita adalah berita yang bisa kita percaya. Pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Setuju katakan amin? Amin. Saya undang pemuji boleh ke depan ya. Jadi ini ya yang kita bahas hari ini. Alkitab itu kan hanya tulisan manusia. Apa benar itu firman Tuhan? Dua konsep yang perlu kita pegang hari ini Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama kita perlu ingat inspirasi Alkitab. Alkitab diinspirasikan oleh Roh Kudus, diinspirasikan oleh Roh Allah, sehingga kita bisa mempercayainya bahwa itu bukan berisi firman Tuhan, bahwa itu bukan hanya menjadi firman Tuhan, tetapi memang itu semua Alkitab adalah firman Tuhan. Dan ingat konsep imansi Alkitab. Allah adalah benar. Dia bukan seperti manusia yang penuh kekurangan, penuh kesalahan, sehingga hasil buah pemikiran manusia, hasil tulisan manusia bisa saja ada kesalahannya, ada saja kekurangannya. Tapi dia Tuhan, dia benar dan dia maha benar. Tidak ada kesalahan dalam dirinya.
kita bisa percaya apa yang dia nafaskan dalam Alkitab itu pun semuanya adalah benar. Sebab itu mari kita jadikan firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Itulah surat cintanya Tuhan bagi kita. Yang besok kita memasuki hari yang baru, saya mengajak ya kita akan mulai Bapak Ibu Saudara-saudari ya, yang terutama jemaat di Gideon, kita bukan hanya saja kita merenungkan harian pagi, tetapi saja yuk kita mulai baca, kita mengadakan gerakan membaca Alkitab. Kita mulai masuki karena ini mendekati Jumat Agung Paskah, kita mulai dari kitab Roma. Ya saya mau dorong setiap kita, yuk kita mau satu hari satu pasal begitu ya. Nanti kita boleh saling sharing di grup ya. Saya minta tolong kita aktifkan setiap kita apa yang kita dapatkan dari misalnya besok Senin Roma pasal 1. Apa yang saudara Bapak Ibu Saudara dapatkan dari Roma pasal 1 di-share gitu ya. Nanti Roma pasal 2 apa yang Bapak Ibu Saudara didapatkan di-share. Terus kita akan maju bersama untuk kita terus makin mengenali Alkitab kita akan terus maju, dan nanti bukan hanya kitab Roma saja kita mulai, lalu kita akan diteruskan sampai nanti seluruh Alkitab bisa kita baca sama-sama, kita dalami sama-sama, dan menjadi kekuatan iman kita. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita datang ke hadirat Tuhan. Maka kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau kembali merekomitmen diriku untuk aku mau menghidupi firman-Mu. Aku mau belajar firman-Mu, bukan hanya melamun tentang firman Tuhan, tapi merenungkan firman-Mu Tuhan. Sehingga sungguh firman Tuhan itu menjadi kekuatan imanku, menjadi kebangkitan imanku, dan pengajaran yang benar yang aku pegang. Aku bisa terlepas dari diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran itu, tapi bisa terus mengarah, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Firman Tuhan yang memimpin hidupku, firman Tuhan yang menuntun langkahku. Apa yang bisa kita dapat melalui firman Tuhan hari ini? Ambil waktu untuk kita merenungkannya. Apa yang bisa kita bawa pulang melalui firman Tuhan hari ini? Ambil waktu untuk kita mendoakannya di hadapan Tuhan.
kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap jaminan, karena Engkau adalah Allah yang benar, maka firman-Mu adalah benar dan dapat kami pegang dan dapat kami percaya Tuhan. Sebab itu kami mohon Tuhan, tolong kami untuk setiap kami ada di dalam pengajaran yang benar. Ketika kami merenungkan firman-Mu, kami bisa mendapatkan pengajaran yang benar. Kami dituntun dalam pengajaran yang benar, dan kami boleh belajar firman Tuhan dengan pengajaran yang benar. Dan tolong setiap kami Bapa, untuk kami bisa menghidupinya di tengah tantangan kehidupan kami, di pekerjaan kami. Mungkin banyak tantangan di tengah-tengah pekerjaan kami, di sekolahan kami. Mungkin banyak tantangan di sekolahan kami, tetapi apapun itu Tuhan, dan tengah-tengah keluarga kami, bahkan di tengah-tengah gereja kami, Tuhan kami mohon, tuntun kami untuk kami terus menghidupi firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus menguasai hidup kami. Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Roh Kudus terus menuntun langkah demi langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kalau kami juga akan memberikan persembahan kami, Engkau kuduskan setiap tangan-tangan kami yang memberikannya Tuhan. Biarlah ini menjadi wakil hidup kami, bahwa kami ingin mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab itu melalui keuangan kami ingin mempersembahkannya itu bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Biarlah ini menjadi perlebaran atau perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Dan Kau memberkati, supaya kami memberi bukan supaya kami diberkati, tetapi kami memberi karena kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah diberkati firman Tuhan dan siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan.
Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah diberitakan menegaskan dengan penuh kepastian bahwa firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab adalah benar adanya. Biarlah kiranya Roh Kudus membangkitkan gairah di dalam hati kami masing-masing yang sudah mendengar berita ini, juga mereka yang akan menyaksikan tayangan secara online pada waktunya, supaya kami dibangkitkan gairah untuk gemar membaca, mendengar dan merenungkan firman Allah serta menghidupinya dalam setiap segi kehidupan kami, setiap langkah hidup kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh dijamah oleh firman Allah menjadi hidup yang baru, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, supaya Tuhan sungguh-sungguh kebenaran dan kesucian Tuhan ada di dalam hidup kami ini, supaya iman, pengharapan dan kasih setia kami kepada Tuhan makin diperteguh, supaya sungguh-sungguh kami dibentuk menjadi anak-anak Tuhan sejati sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami sekaligus akan dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dengan berkenan di hadapan Tuhan, kami diangkat pada waktunya untuk berjumpa dengan Tuhan yang sudah berfirman kepada kami selagi kami masih berada di muka bumi ini. Tuhan yang membentuk, Tuhan yang menyempurnakan hidup kami sesuai dengan firman Allah. Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan bekerja di dalam seluruh hidup kami, supaya langkah-langkah kami dipimpin untuk hidup dan menghidupi firman Allah. Nama Tuhan diagung muliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin dan memberkati ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Segala nyanyian pujian sudah dipersembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menyambutnya, dan sekaligus nyanyian pujian ini memberikan penghiburan dan peneguhan iman kepada kami yang menyanyikannya. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memakai hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka, baik BL Singers, pemusik, juga kolektan, usher, sound, multimedia, guru sekolah minggu, dan pelayan-pelayan yang lain semuanya, khususnya hamba yang sudah menyampaikan firman Allah. Kiranya urapan Roh Allah makin nyata bekerja di dalam hidup mereka, supaya mereka tetap menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, yang penuh urapan pelayanannya itu. Nama Tuhan diagung muliakan. Kepada kami yang sudah hadir Tuhan, maupun mereka yang akan menyaksikan tayangan ini secara online pada waktunya, kiranya Tuhan Engkau tahu segala kebutuhan hidup masing-masing. Yang studi, berkati mereka supaya dapat belajar dan mendapatkan nilai-nilai yang terbaik. Bagi mereka yang mengalami masalah kesehatan, mohon Tuhan berkenan menjamah mereka dan sembuhkan di dalam kuasa darah Tuhan. Bagi mereka yang lain yang bekerja sehari-hari maupun yang berusaha secara mandiri, Tuhan berkati apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing.
kirimkan malaikat Allah mengawalinya, supaya perjalanan pulang semuanya dapat ditempuh dengan lancar, aman, dan selamat. Bagi mereka yang bepergian berlibur, Tuhan, pada masa liburan ini, berkati hari-hari yang mendatangkan sukacita dan bahagia dalam hidup mereka. Tuhan beserta semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat, kasih anugerah daripada Bapa yang di surga. Kiranya keselamatan, sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami naikkan doa dan syukur kami.